waktu dipanggil oleh polisi memberikan BAP itu ada memberikan keterangan? Saya memberikan keterangan tertulis. Tertulis saja, ditulis pakai tangan, tidak diketik, ditanya jawab tidak? Tidak. Oh, nggak pernah ada? Tidak. Jadi di sini kami bawa perlihatkan kepada yang mulia, kasih bawa ke sana BAP dia, kasih tunjuk. Ayo Pak, ke depan. Yang ada. Jadi lupa apa yang ditulis karena di sini nggak ada tulisan.
jalan. Karena Jawaludin. Ketika itu saya di Mas RT Pak, dan pada waktu itu RT tidak ada di tempat. Makanya Pak RT menginstruksikan kepada Bu RT untuk mengantarkan bapak-bapak yang tiga ini ke rumah. Dan saya mengantarkan bapak-bapak yang tiga ini Pak ke rumahnya Pak Jalan. Sesampainya di sana, ternyata udah ramai orang di dalam Pak. Udah ramai orang di dalam, saya disuruh masuk. Saya disuruh masuk, di situ udah ramai orang. Padahal yang saya tahu saya disuruh mengantarkan bapak-bapak ini, saya kira tamu biasa Pak. Nah, saya tarik, ternyata lama-kelamaan ada di situ dikeluarin bungkusan di plastik, baru dilihatinlah itu senjata Pak. Gitu Pak. Ya. Jadi itu kejadiannya di BAP saksi itu tanggal 24 Mei 2019. Udah lupa kali ya? Udah lupa. Nah, tapi di 24 Mei 2019 bahwa saksi dimintakan ke rumah Latifah ataupun Jalaluddin. Ya, ini pertanyaannya nih. Ya. Nomor 5. Nah, di sini di nomor 7 harap saudara jelaskan bagaimana kejadian penyerahan satu senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 merek Ford USA yang dilakukan oleh saudara Latifah Nurul Aini kepada petugas kepolisian. Kenapa saudara menjawab? Malah saudara tahu nggak senjatanya yang mana? Saya tidak melihat itu senjata yang mana Pak. Nah ini dikasih dulu begini. Jadi seolah-olah saksi memang tahu kaliber 22 03 mm di sini mana senjatanya yang mana? Ada dilihat kan Pak polisi? Ini senjatanya itu. Waktu di BAP. Waktu di BAP. Ingat nggak? Lupa saya Pak. Tapi polisi bilang ini senjatanya itu dikasih lihat. Waktu di BAP. Kayaknya enggak. Enggak kan? Dia tanya aja. Terus ini jawaban saksi itu polisi yang buat jawabannya. Saya tidak pernah menjawab jenis senjatanya apa, merek senjatanya apa Pak. Ini jawaban saksi nih. Karena di pengadilan ini cuma bisa kita bantah semuanya kan kebenarannya apa sebenarnya. Saksi katakan begini, dengar. Iya Pak. Dapat saya jelaskan bahwa awalnya sedang di rumah saya bersama cucu. Kemudian datang Bu RT yang bernama Ibu Nonon ke rumah saya dan meminta saya untuk menemani petugas kepolisian ke rumah Bu Latifah. Kemudian saya bersama dengan 3 orang anggota kepolisian ke rumah saudara Latifah. Saat itu saya melihat sudah banyak orang yang berkerumun di rumah saudara Latifah. Saya kemudian masuk ke dalam rumah bersama anggota kepolisian tetangga saya yang bernama saudara Burhanuddin. Di dalam rumah tersebut saya melihat saudara Latifah menggunakan satu bungkus kantong plastik warna hitam dari dalam rumah. Setelah itu saudara Latifah menyerahkan kantong plastik hitam tersebut kepada anggota kepolisian. Kemudian kantong plastik tersebut dibuka oleh anggota kepolisian dan ternyata isinya adalah satu bungkus senjata api seperti pistol warna silver dengan gagang kayu. Saya tidak tahu jenis senjatanya apa. Kemudian setelah itu senjata api tersebut difoto oleh pihak petugas kepolisian untuk didokumentasikan. Itu jawabannya. Ini saksi yang membuat jawaban atau dibuat jawabannya? Saya tidak membuat itu Pak. Karena pertanyaannya begini. Harap saudara jelaskan bagaimana kejadian penyerahan satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 merek Ford USA yang dilakukan oleh saudara Latifah Nurul Aini kepada petugas kepolisian. Dengan saksi menjawab ini, berarti saksi melihat senjatanya. Waktu di sana, waktu di TKP Pemda. Waktu di Polda. Di TKP. Dia itu dilihatin saya, tapi saya tidak memperhatikan itu jenisnya apa, senjatanya gimana, saya nggak mau lihat. Karena gini Pak, pada waktu itu saya hanya diinstruksikan untuk mengantar bapak-bapak ini Pak, kan begitu. Saya diantar, lalu
begitu sampai di rumah Pak Jalan itu udah rame dan saya tidak mau tahu tuh masalah apa gitu nggak terlalu ini saya Pak. Jadi pertanyaannya dengan jawabannya nggak nyambung dong ini. Pertanyaannya saksi seolah-olah tahu melihat kaliber 22, saya pun nggak tahu kan nomor kasusnya, saya nggak pernah tahu, hanya lihat kantong plastik saja, kantong plastik dia. Iya. Ada jatahnya. Di kantong plastik ada jatahnya nggak? Nah, setelah dibukain diginiin Pak, saya nggak mau perhatiin itu. Ada jatahnya. Ya. Apakah tahu itu memang kaliber 22? Saya tidak tahu. Nomor 03281? Saya tidak tahu nomor. Merek mod USA? Saya tidak tahu merek Pak. Kenapa dia bilang sini nggak tahu? Kenapa bilang dapat saya jelaskan? Tapi jawabannya bukan buatan sendiri ya, Bukan. ini buatan polisi ya. Bukan saya yang buat Pak. Yang buat siapa jadinya? Nggak tahu saya Pak. Loh, kan ini parah. Jawabannya tuh. Ya tetapi saya tidak tahu itu merek apa dan saya. Jadi waktu buat ini nggak tahu, cuman paraf-paraf saja. Baca pun enggak. Baca pun nggak. Ada paraf saja. Jadi kalau di penjara gara-gara malam nggak baca mau? Kan disumpah nih, yang sebenarnya bagaimana? Ya saya menjelaskan sebenarnya Pak. Oke. Sekarang lanjut, nomor 8. Apakah saudara mengetahui dari mana saudara Latifah mendapat satu buah senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 merek Mod USA tersebut? Jelaskan. 8. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui dari mana saudara Latifah mendapatkan senjata api tersebut. Sepengetahuan saya, senjata api tersebut sudah berada dalam rumah Latifah saat petugas kepolisian datang ke rumahnya. Benar Pak. Emang jawabannya ini? Emang sudah tahu bahwa senjata itu ada di dalam rumah Latifah? Ketika saya mengantarkan bapak-bapak polisi itu di dalam rumah Ibu Latifah itu udah ada bapak-bapak Pak. Saya nggak tahu itu polisi atau tidak. Nah, dan di situ saya dipaksa masuk untuk menyaksikan penyerahan itu Pak. Menyaksikan penyerahan. Penyerahan bungkusan itu. Nah, tapi saksi sini mengatakan sepengetahuan saya, pengetahuan itu artinya kan dalam kepala. Senjata api tersebut sudah berada di dalam rumah saudara Latifah saat petugas kepolisian datang ke rumahnya. Tahu artinya ini maknanya? Ya berarti seakan-akan saya udah mengetahui itu Nah, senjata. itu. Ini jawaban saksi atau dibuat-buat ini? Ini jawaban saksi atau diketikin aja, sehingga paraf-paraf saja. Emang udah pernah ke rumah Latifah melihat ada senjata? Tahu senjata aja sudah ditunjuk. Tahunya kan kepleset kan? Iya. Ah, ini mana ini? Tahu, jelaskan kepada yang mulia. Setahu saya tidak ada yang begitu Pak. Ya dulu saya diminta keterangan itu aja, hanya mengantarkan bapak-bapak itu dan di apa itu juga saya menulis nggak ada. Saya tahu jenis senjata apa Pak, jenisnya, mereknya apa nggak tahu saya Pak. Nggak tahu ya? Jadi Tahu. nggak tahu lah bahwa ada senjata di situ apa nggak tahu ya. Jadi ini jadi apa juga ya? Oke, nomor 10. Harap saudara jelaskan pada saat saudara Latifah mencari satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 merek Mod USA kepada pihak kepolisian. Di manakah keberadaan saudara Jaludin selaku suami saudara Latifah? Jelaskan. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saudara Jaludin tidak berada di rumah. Saya tidak mengetahui di mana keberadaan saudara Jaludin sampai dengan hari ini saudara Jaludin tidak terlihat dalam rumah tersebut. Kapan saksi terakhir melihat Jaludin? Sampai sekarang masih nggak pernah melihat dia. Waktu saya mengantarkan bapak-bapak itu juga saya nggak melihat. Sebelumnya? Sebelumnya juga saya nggak pernah melihat dia ada di tempat belakang. Tapi rumahnya di situ. Rumahnya di situ. Istrinya di situ. Istrinya di situ. Anaknya di situ. Anaknya di situ. Sekarang di rumah itu masih ada anak istrinya. Yang saya tahu istrinya nggak ada sekarang Pak. Udah cerai atau gimana? Nggak tahu saya Pak. Karena yang saya tahu begini Pak, Jaludin ini orangnya tertutup Pak. Itu pakai kotak nih maksudnya. Enggak, maksudnya nggak pernah komunikasi kepada lingkungan dan dia jarang pulang. Tapi anggota Tapi yang saya tahu dia tentara. TNI. Iya Pak. Angkatan Darat. Angkatan Darat. Di mana tugas terakhir yang
mm yang disita dari saudara Tajudin untuk saudara lihat dan saudara amati. Pertanyaan diajukan adalah apakah senjata tersebut adalah senjata yang diserahkan oleh saudara Latifah kepada kepolisian pada tanggal 24 Mei 2019? Jelaskan. Polisi ada di senjata kepada saksi. Waktu BAP ini, waktu BAP. Waktu BAP saya udah nggak ingat Pak. Yang jelas yang ingat saya itu waktu di rumah Latifah. Ya waktu di BAP ya. Sekarang tanya BAP ini kan BAP ini kan di hadapan saudara diperlihatkan gambar satu. Tapi kalau gambarnya dikasih lihat. Gambarnya dikasih lihat Pak. Gambar. Iya gambar. Kasihnya gambar dikasih lihat. Ini dijawabnya dapat saya jelaskan bahwa setelah saya amati ternyata benar senjata tersebut adalah senjata yang diberikan oleh saudara Latifah kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Mei 2019. Dari mana saksi tahu itu senjatanya sama? Yang difoto sama yang diserahkan? Saya itu diberitahukan ini bentuknya, saya nggak ngerti, saya nggak paham juga. Saya bilang begitu Pak, saya nggak paham bentuk senjatanya bagaimana, mereknya apa, saya nggak paham. Dan saya buka senjata Pak. Ya itu, di sini kan saksi bilang jawabannya. Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya amati berarti dia lebih agak lama mungkin kan. Ternyata benar senjata tersebut adalah senjata yang diberikan oleh saudara Latifah kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Mei 2019. Cumanya gambar itu saksi katakan memang sama dengan yang diserahkan di rumahnya. Dari mana saksi tahu? Memang tadi katanya waktu di rumahnya hanya sekedar lihat aja, ingat pun enggak. Sekarang dikasih gambar, oh iya ya, ini kan begitu kira-kira. Jawaban saksi atau dipaksakan jawabannya? Kurang tahu Pak masalah itu Pak. Nah, sekarang anggaplah saya polisi. Yang diserahkan di rumah Latifah yang mana di antara ini? Ya itu Pak, saya nggak pada waktu itu penyerahan itu saya tidak lihat bentuk senjata itu bagaimana pistol atau gun, saya nggak tahu Pak. Oh ya. Nah, karena apa? Memang pada tujuannya saya tidak mau tahu masalah-masalah beginian Pak. Itu karena gimana ya? Pada waktu itu Ya sudah cukup. Berarti nggak tahu lah ya. Jadi jawaban ini apalah nggak tahu kita. Oke. Nah, di sini saksi ada disebut nama Burhanuddin. Ya. Kalau supaya nggak sampai ke depan lagi di berkas ini dia saksi nomor 17. H. Burhanuddin, Curug RT 02 swasta Islam, saksi 17 namanya di berkas ini. Saksi kenal Burhanuddin? kenal Pak. Dia pernah bekerja atau bekas kerja di mana? Nah, saya sekedar kenal Pak, tapi dia kerja di mana saya nggak tahu Pak. Oh, nggak pernah tahu dia pegawai apa dulu? Iya, karena beda RT Pak kita sama dia Pak. Oh, kedekatan saksi dengan Burhanuddin sejauh apa? Kenalnya bagaimana kenalnya? Yang saya tahu Burhanuddin sama Pak Jalal itu masih saudara Pak. Oh, masih saudara. Jalaluddin masih saudara dengan Burhanuddin. Benar Pak. Nah, apa kaitannya saksi menyebut-nyebut nama Burhanuddin? Kenapa disebut-sebut nama Burhanuddin dalam BAP-nya? Saya tidak pernah menyebutkan nama Burhanuddin Pak. Cuma ketika di kantor Polda, Pak Burhanuddin itu yang ditanyai banyak dan memberikan keterangan banyak Pak. Oh itu. Iya Pak. Jadi Burhanuddin yang banyak ditanya. Benar Pak. Itu BAP-nya Burhanuddin. Ada berapa pertanyaannya? Sama 13. 13 ya? Sama dengan saksi. Kok bilang banyak? Maksud saya dia lebih banyak mengetahui gitu Pak, karena pada waktu saya mengantarkan Pak Burhanuddin itu udah ada di dalam rumahnya si Jalal Pak. Oh, waktu masuk ke situ Burhanuddin sudah ada di dalam. Benar Pak. Oh, dan Burhanuddin yang banyak dikasih lihat berbicara. Iya Pak. Dan mungkin dia yang pada waktu di sana itu ditanyai jenis-jenisnya juga dia paham Pak. Oh, paham Burhanuddin ini ya. Oh, jadi dia paham betul
dipanggil untuk menghadirkan persidangan ini. Minta dihadirkan untuk dalam persidangan di keterangan pengadilan pernah nggak? Saya belum pernah dipanggil, Pak. Belum pernah ya? Burhanuddin juga belum pernah? Nggak tahu ya. Oh, jadi Burhanuddin ini adalah saudara dari si Jalaluddin. Benar. Dan dia yang banyak ditanya-tanya oleh polisi ya. Iya, Pak, di Nah, dia artinya bersamaan ditanya atau beda-beda waktu, beda-beda bersamaan. Satu penyidik juga. Polisinya satu orang, tapi nanya 2 orang gitu. Kita bertiga ditanya. Siapa aja? Bertiga tuh. Waktu itu Pak Bapak ini, Pak Barla. Oh, ditanya juga. Nah, ada di sini namanya. Nah, cuman nggak ditulis jadi saksi di situ, Pak. Oh, ditanya juga, tapi nggak jadi di BAP, nggak jadi berkas. Oh, mungkin bapak ini dianggap ini kali ya, jadi balik mungkin ya. Katanya kepada polisi, kenapa bapak ini nggak? Tapi neken juga bapak ini kemarin. Enggak. Kak, dia tanya bapak dulu. Kan Enggak. neken? Enggak. Oh, kan neken, tapi ditanya juga. Nah, jadi bertiga dulu, satu polisi yang nanya, ya kan? Iya, Pak. Memberikan keterangan. Oke, saya lihat coba murah dulu siapa penyidikannya. Mahmud Fauzi, Muhammad Effendi ya, sama ya berarti dengan si Santun. Santun siapa? Sama ya. Nah, jadi ada kebenarannya ya. Nah, jadi saksi bertanya bertiga oleh satu penyidik, tapi bapak ini tidak ada berkas BAP-nya, tapi Burhanuddin ada. Benar. Pak Santun tidak pernah dipanggil untuk beri keterangan. Tidak. Oke, lalu namanya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Saudara saksi, pernah nanya nggak sama Ibu Latifah terkait sama senjata yang ada di rumahnya? Saya tidak pernah bertanya, Pak. Nggak pernah bertanya sekali. Tidak, Pak. Sebagai limas, tentunya kan Pak Santun wajib ataupun mempunyai hak untuk nanya-nanya terkait keluarganya. Benar. Tapi tidak pernah bertanya. Tetapi setelah kejadian, Ibu Latifah itu jarang ada di tempat, Pak. Jarang ada di rumah itu. Berpindah-pindah. Kadang tiba-tiba ada, tapi tidak mau keluar. Gitu. Nggak mau keluar dari rumah. Benar, Pak. Rumahnya itu ngontrak atau rumah sendiri ya? Pada waktu itu dia ngontrak, Pak. Ngontrak. Ngontrak di rumah mertuanya. Itu kontrakan mertuanya, Pak. Kontrakan mertuanya. Benar, Pak. Jadi orang tuanya si Jalal. Jalan. Dengan Burhanuddin, saudara saksi tadi kan katakan mengetahui banyak. Arti mengetahui banyak, memang saudara saksi tahu pada saat ada di rumah Latifah dia udah nemuin di situ. Karena pas saya menanya, saudara Burhanuddin itu udah di dalam rumah, Pak, bersama polisi di situ, Pak. Sempat nggak saudara Haji Burhanuddin ini ngobrol sama bapak atau memang kaku situasinya? Saya nggak ngobrol sama bapak itu, Pak. Tidak ada atau bapak yang bertanya? Tidak, Pak. Atau Burhanuddin ngomong? Tidak. Tidak ada. Tidak, Pak. Artinya situasinya situasional lah, diam-diaman gitu. Iya, karena di situ udah polisi beberapa orang. Itu, Pak. Jadi saya tidak ada bertanya. Apapun saya tidak ada tanya. Yang jelas fokus saya adalah mengantarkan bapak-bapak yang tiga itu ke rumah itu, Pak. Jadi saya tidak mau bertanya itu masalah apa. Saya itu enggak. Yang jelas saya udah melihat kami di situ, Pak. Dari situasi di dalam rumah Ibu Latifah, berapa senjata yang dikasih tunjuk sama polisi? Itu tadi satu, Pak. Cuma Di bungkusan itu. yang bungkusan. Iya, Pak. Yang mana? Yang seperti jenis mana? Jenis seperti pendek ini. Saya tidak melihat bentuknya gimana itu. Saya nggak, memang pada waktu saya tidak mau lihat dan tidak punya tahu, Pak. Cukup yang mulia. Saudara saksi kelihatan senjatanya. Namanya yang ini waktu itu yang kita pakai.
satu kantor cuma di sini doang. Ini dari si bapak dari situ ke sini sekitar 3 meter. Kelihatan kan? Kelihatan Pak, cuman saya nggak mau fokus banget melihat itu senjatanya Pak. Seperti ini. Nah, yang jelas yang saya tahu senjata kecil Pak. Memang di BAP saudara tidak menyebutkan jenis segala macam nomor-nomor yang penyidik hanya menanyakan kepada saudara itu jenisnya senjata api US seperti itu kode-kodenya, tapi saudara tidak menjelaskan. Terus kemudian pada waktu itu ya, pada waktu kejadian kan saudara mengantarkan ke rumahnya Pak Latifah, Bu Latifah. Benar. Tidak ada Pak Burhanuddin di situ kan? Ya toh? Iya. Kemudian si Bu Latifah menyerahkan kantong kresek itu kan? Benar. Dibuka kantong kresek itu ada senjata ini. Iya. Kejadiannya jam berapa waktu itu? Sekitar setengah 3 jam 3 Pak. Setengah 3 pagi. Sore Pak. Sore. Pada waktu itu selain Bu Latifah siapa lagi keluarganya Bu Latifah? Selain Pak Burhanuddin. Nggak tahu Pak, cuma itu yang saya hafal tuh Pak Burhanuddin Pak. Dan keluarganya Pak Jalal itu Pak Burhanuddin itu. Ya. Iya. Terus kemudian pada waktu itu di dalam rumah itu ada polisi ada berapa orang? Saudara? Kalau saya nggak salah Pak 3-4 orang Pak dari dalam. Jadi hanya menyerahkan pada sore itu senjata ya? Iya. Itu gimana? Saksi ya, tegas ya. Iya Pak. Waktu kita sudah kan ada di rumah. Itu tanggal berapa itu? Lupa. Lupa Pak. Lupa ya. Sore-sore ya. Iya. Kita Ibu RT sama bapak-bapak. Namanya berapa bapak itu? 3-4 orang. 3 orang. Polisi itu. Saya kurang paham di polisi itu Pak. Kan sama-sama datang rumahnya Bu Latifah. Iya. Pada waktu datang di sana itu ada siapa waktu itu? Sudah Di dalam udah ada orang Pak, bapak-bapak juga. polisi enggak? Bukan. Polisi juga ya di dalam rumah Bu Latifah. Ya kalau setelah saya masuk ke dalam berarti itu polisi Pak. Berarti berapa polisinya jumlahnya? Kan ada 4. Pak sekitar 6-7 orang Pak. 7 orang ya. Nah, terus Bu Latifah keluar ya, mengeluarkan bungkusan tas tadi ya. Iya. Terus diserahkan ke polisi. Benar. Yang buka polisi. Benar Pak. Bukan ditunjukkan gini senjata. Itu aja yang saudara lihat. Iya Pak. Itu aja ya. Tapi saudara caranya bapak kan Ya nggak jauh toh. nggak tahu. Kan waktu kan terang toh, terang kan. Betul Iya. tidak ya. Ya, saksi itu saudara suruh ngantar 3 orang atau 4 orang. Pastinya orang itu kan kelihatan. Ngantar 3 orang atau 4 orang. Udah lupa Pak, orang udah lama Pak. Baik, itu pakai seragam atau pakai biasa? Baju biasa Pak. Nah, terus tahunya kalau itu polisi dari mana? Karena di dalam udah rame Pak. Ah, di dalam rumah udah rame, di luar juga udah rame Pak. Ya kalau mengetahui di dalam ada yang pakai seragam. Enggak. Kau tahu kalau itu polisi? Ya. Ya nggak. Gimana bilang ya Pak ya? Tahu lah bapak itu polisi ya. Karena nggak mungkin Pak kalau Pak polisi boleh ke rumah orang Pak. Oh gitu ya. Termasuk ya diantar. Iya. Gitu ya. Baik. Jadi kan jauh ya tadi ya rumahnya. Enggak. Itu di situ bapak berapa lama? Saksi. Sampai selesai sampai bubar semua baru pulang ke gimana? Sampai bubar Pak. Berapa Saya lama? kurang tahu berapa lama ya. Ada 1 jam. Kurang lebih ada Pak. Ada ya. Bu Latifah ada di situ kan? Ada Pak. Ada ya. Ada. Bu Latifah ngomong apa? Ya Pak. Bu Latifah ngomong apa? Saya nggak dengarin ngomongnya apa Pak. Pada waktu saudara saksi datang ya sama 3 orang tadi, apa yang lagi pas lagi apa? Pas lagi kegiatan atau pas lagi ada omongan apa? Ingat nggak? Oke, itu ruangan depan Pak, ruangan tengah atau ruangan mana? Ruangan depan Pak. Depan. Bapak masuk sama 3 orang tadi. Iya Pak. Nah, itu udah banyak orang. Ada rame orang Pak. Terus ada omongan apa yang didengar pada waktu itu? Yang saya dengar ya mengenai di mana senjata itu disembunyikan atau
simpan gitu Pak. Nah, terus ada Bu Latifah jawab. Orang paham saya Pak, dia jawab Pak, nggak lama kemudian beliau ngambil Pak, ngambil keputusan itu. Nah, ini tadi ya. Saudara saksi, ada nggak pertanyaan polisi senjata ini dari mana diperoleh? Dengar nggak? Waktu di dalam ruangan. Saya nggak dengar Pak. Kemudian untuk apa senjata ini? Ada pertanyaan nggak dari Pak polisi? Enggak, kepada saya nggak ada. Hah? Saya nggak ada ditanya begitu. Ada. Enggak. Sudah berapa lama senjata itu ada di rumah atau dikuasai oleh si Jalaluddin atau di rumah istrinya itu? Saya tidak tahu Pak. Nggak ada pertanyaan itu dari Tidak. polisi? Saya tidak ditanya begitu Pak. Enggak, maksudnya polisi tanya ke Bu Latifah. Nggak tahu saya Pak, nggak dengar. Ada juga. Nggak dengar. Jadi waktu penyerahan hanya diserahkan gitu aja. Tidak ada ngomong, tidak ada pertanyaan gitu. Karena pada waktu saya antar itu Pak, di dalam itu udah ramai mungkin dari pertanyaan Pak. Iya, benar di dalam sudah ramai. Maksud saya pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang saya tanyakan ke Bapak ini, ada nggak waktu itu yang Bapak dengar? Saya tidak dengar Pak. Saya dengar. Tidak Pak. Maksudnya hanya penyerahan terus sudah gitu aja. Iya, saya tidak dengar. Yang fokus mungkin. Karena gini Pak, itu tadi saya bilang, saya hanya fokus untuk mengantarkan bapak-bapak ini. Jadi saudara itu aja terus. Maksud saya kan paling tidak kan sebagai mas kan ingin tahu atau ini apa kan gitu kan. Kalau tentara kan wajar aja punya senjata. Boleh nggak tentara bawa senjata? Punya senjata. Karena masih dinas tadi berpensiun. Kalau tentara seperti bapak boleh nggak bawa senjata? Punya nggak senjata? Kurang paham saya Pak. Nggak tahu. Nggak tahu saya Pak. Pak, senjata boleh bawa pulang apa nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya nggak ngerti Pak. Ada tambahan sedikit. Selain saksi menyaksikan, mengantarkan, apakah saksi waktu di dalam ruangan itu ada tanda tangan? Dulu Pak saya Pak. Nah, ini ada berita acara penyerahan barang bukti. Di sini ada santun tanda tangan. Di sini berita acara penyerahan barang bukti yang bertentangan bahwa nama Latifah dan seterusnya agama Islam di BAP Latifah telah menyerahkan satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber 22 dengan nomor sekian merek Mod AWS Bogor November 2011. Saksi menjadi tanda tangan di sini. Nah, nanti jadi ada ya. Kalau ingat. Nah, setelah itu ini ada surat pernyataan di Latifah. Pada tanggal 24 Mei jam 8.00 ada penggerbekan petugas dari Metro Jaya untuk mengambil senjata laras panjang yang berada pada rumah saya. Apakah yang tanggal 24 Mei jam 08 penggerbekan senjata laras panjang di rumah Latifah, saksi juga ikut? Saya tidak ada Pak. Ikut. Ya, berarti nggak tahu pernyataan ini ya. Dia katakan lagi, senjata tersebut di atas lantai samping tempat tidur dan terbungkus tas berwarna hitam. Kemudian tas tersebut dibuka oleh petugas Metro Jaya yang berisikan senjata laras panjang. Dan saya nanya, ada kasus apa? Kasus Tajudin, kasus senjata tersebut dibawa oleh petugas. Saya baru mengetahui di samping tempat tidur saya ada tas warna hitam saat saya menyapu lantai pada tanggal 23 Mei. Sebelum tanggal tersebut saya tidak melihat ada tas tersebut. Pada tanggal 20 Mei ada seorang laki-laki menyerahkan barang dibungkus plastik hitam kepada saya di rumah. Laki-laki tersebut tidak mengatakan apa-apa, pada saya, dan langsung pergi, dan langsung saya hubungi petugas bahwa ada bungkusan plastik diduga senjata sekitar jam 5 sore. Dan petugas tersebut tiba di rumah saya, bungkus tersebut langsung saya berikan. Nah apa? Namun saya tidak mengetahui milik siapa. Selanjutnya oleh petugas dibuatkan berita acara penyerahan barang bukti yang saya tanda tangani di hadapan petugas RT. Jadi dia bilang di sini jam 5 sore. Latifah. Sementara saksi di BAP bilang jam 3 sore. Itu dari mana nih?
siapa itu nggak dengar situ. Nggak dengar. Enggak. Ada dibilang senjata ini dibeli karena Pak Kiflan kasih 15.000 $15 kepada Iwan sehingga Iwan beli dari Anil. Ada? Saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada mendengar itu. Sementara cukup yang mulia. Ya, Pak Ustaz jawab dulu. Pertanyaan benar Pak ya? Pertanyaan benar. Tadi benar. Saya tidak tahu. Tidak tahu karena keterangan itu kan saya kan tidak ada. Nggak tahu, sudah. Ini belum benar ya? Ya. Yang Pak satu udah betul Pak. Sekarang Bapak boleh tegakkan. Pak, ya, Bapak. Kedua ya. Apakah saksi bisa terangkan apa pekerjaan saksi, kegiatan saksi pada waktu kejadian tanggal 24 Mei 2019, khususnya berkaitan dengan lingkungan? Iya Pak, yang mulia, pada waktu itu kami masih menjabat sebagai Ketua RT 06/12. Pada penyerahan pada kejadian itu, kebetulan kami sedang bekerja. Jadi setiap kami bekerja itu Pak Limas saja yang membackup bila mana kejadian di lingkungan. Jadi kami juga nggak tahu kalau ada kejadian itu. Begitu kami pulang kerja, sorenya kami bertanya kepada Pak Limas, yaitu cuma hanya penyerahan senjata. Sudah kami juga tidak bertanya senjatanya apa, banyak yang orang tahu. Ya, jadi saksi sebagai RT ya pada waktu itu, jadi tahu ada peristiwa itu setelah lewat waktu. Ya. Apakah saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik atau oleh polisi atau dipanggil ke kantor penyidik? Belum pernah Pak, cuma kami kemarin itu bertiga, kami hanya mendampingi beliau karena Pak Santun Siregar itu sebagai limas saya, dan secara kebetulan Pak Burhanuddin juga masih tetangga, jadi beliau itu minta didampingi. Jadi kami mendampingi ke Polda. Oh, mendampingi ke Polda. Iya. Mendampingi ini maksudnya apa? Sampai duduk di ruang pendidikan atau hanya di ruang tamu atau ikut juga ditanya-tanya atau dengan pertanyaan-pertanyaan? Sampai di penyidikan Pak. Sampai di pendidikan, Iya. duduk di bangku di depan penyidik. Iya betul. Apa yang saksi dengar yang ditanya oleh penyidik kepada Burhanuddin ataupun kepada Santun Siregar? Secara kebetulan penyidik itu bertanya kepada Pak Burhanuddin karena beliau waktu pas kejadian itu beliau itu sudah ada di dalam rumah gitu. Jadi Pak penyidik itu pas menanyakan kepada Pak Burhanuddin kenapa Pak Haji ini begitu ada kejadian sudah ada di lingkungan situ gitu. Ya begitu aja karena Pak Burhanuddin menjawabnya kami sedang silaturahmi kepada orang tua Pak Haji Sanusi, dan kebetulan di samping rumahnya Pak Haji Sanusi ada rame-rame, jadi beliau itu mendekati dan langsung dijadikan saksi. Oh, gitu. Bisa tahu apa pekerjaan Burhanuddin yang saksi ketahui? Oh, kalau dulu waktu itu dia sebagai TKI Pak di Arab Saudi. Setelah pulang dari Arab Saudi beliau menikah, terus jadi security hanya 2 tahun, terus dia habis kontrak sudah sampai sekarang nganggur. Security di mana? Saya kurang tahu security-nya Pak. Dulu sih maunya di daerah Jakarta gitu. Apa perusahaannya yang saksi tahu dengar? Saya kurang tahu. Nggak pernah dia kasih tahu? Nggak pernah. Kalau keluarga yang bersangkutan Pak, terus terang aja. Jadi di lingkungan itu tidak pernah ada sosialisasi ke masyarakat, nggak ada. Oh, jadi nggak pernah tahu dia Nggak pernah. bekas kerja di mana, gitu Iya. nggak pernah tahu ya? Nggak pernah, hanya sebagai dia. Saya tahunya pulang pergi Pak seragam security. Security di mana pun nggak tahu. Nggak tahu. Di daerah mana tahu? Di Daerahnya daerah Jakarta juga. Kalau Jalaluddin apa? Kalau Jalaluddin ya sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Di mana kesatuannya? Kalau dulu waktu pertamanya dia saya tahu di 202. Setelah itu? Saya kurang tahu dia tinggal di tempatnya di mana lagi, saya kurang
tahu ada laras panjang atau ada pistol itu saya kurang tahu. Jadi nggak pernah izin sama ketua RT ya? Nggak pernah Pak. Langsung aja itu. Iya, makanya kan pas begitu pemberbagan pertama itu kan sudah ada di lokasi, ada di TKP. Sekitar udah di TKP baru ke rumah. Kebetulan saya juga nggak ada lagi kerja, makanya itu saya mengantar ke Pak Santun. Ada berapa kali saksi kantor untuk PAP ke kantor polisi? Sekali Pak. 2 kali, udah selesai. Selesai. Selain yang ditanyakan tadi, apalagi yang saksi bisa berikan kepada kami dalam persidangan yang ditanya ini kepada Burhanuddin ataupun si Santun? Yaitu di pertanyaannya sekitar permasalahan senjata, terus dan kriteria masalah Jalaluddin. Jadi jelas senjata itu memang ada di rumah Jalaluddin ya? Iya betul. Apakah ada dalam pertanyaan itu ataupun yang saksi dengar bahwa senjata itu ada hubungannya dengan Bapak Kiflan Zain atau terdakwa? Oh itu nggak pernah diungkapkan Pak. Apakah pernah juga ditanya atau dengar atau tahu bahwa senjata itu tujuan untuk membunuh seorang ABCDE? Nggak pernah diungkapkan waktu di persidangan itu. Jadi ada ya? Iya. Apakah pernah juga disebut bahwa senjata itu merupakan uang yang berasal dari Pak Kiflan Zain yang katanya berasal dari Hamil Marati, diberikan kepada Iwan Changer di Kelapa Gading, ditukar, setelah itu dikasih kepada Anil untuk beli senjata? Ada Nggak ada. Ada pernah dengar Nggak ya? ada. Cukup yang boleh? Saudara saksi ya. Jadi mohon maaf, saya tidak menyimak nama saudara siapa? Pak Warla. Warla. Ya. Jadi saudara pada waktu itu menjabat sebagai ketua RT setempat ya. Betul Pak. Tadi saudara sempat menyebutkan bahwa di sini ada penggerbakan, penggerbakan pertama kali. Emang di situ ada penggerbakan berapa kali? Saya juga kurang tahu Pak. Jadi kami sebagai ketua lingkungan itu belum pernah dikasih tahu. Enggak, maksud saya. Tadi kan saudara menyebutkan ada penggerbakan pertama kali, ada senjata. Emang Iya. ada penggerbakan berapa kali? Waktu itu, kejadian tentang senjata ini. Ya saya kurang tahu Pak. Iya. Pada saat itu saja. Iya. Jadi ya karena kan tanpa ada izin lingkungan dulu Pak. Kalau ada izin lingkungan mungkin kami tahu. Kalau Pak Jalaluddin tinggal di situ ada izinnya? Lapor ke Bapak nggak? Sebagai RT? Lapor Pak dulu. Karena beliau kan orang situ Pak. Di situ. Nah, kebetulan orang tuanya masih satu RT dengan saya, warga saya. Jadi beliau itu tinggalnya di rumah orang tuanya. Cuman karena orang tuanya punya kos-kosan, kontrakan, maka beliau tuh menempati kontrakan yang satu pintu itu. Pada waktu penyerahan senjata dari saudara Latifah ke petugas Polda, saudara nggak ada di situ kan? Nggak ada. Cukup ya boleh. Boleh. Tadi yang pertama, senjata yang pertama, Pak RT tidak ada karena RT sedang bekerja. Jadi waktu yang kedua, kan sudah dapat laporan sorenya bahwa ada di rumah Latifah ada penggerbekan senjata. Kan yang kedua besok datang lagi dari Polda Iya Pak. untuk senjata yang panjang. Pada saat senjata yang panjang, Pak RT ada di sana. Enggak Pak, enggak ada. Justru kami itu malah nggak tahu sama sekali Pak. Kalau ada laras panjang itu enggak. Yang kami dapat berita itu yang Pak Santun cerita itu. Yang satu saja. Iya. Kalau laras panjang justru kami tidak tahu menahu. Yang besok. Sebagai Ya, maksud saya yang besoknya kan ada lagi penggerbekan, ada lagi satu senjata panjang. Iya justru itu kami nggak tahu Pak. Bahkan tuh, Pak RT juga tidak diundang datang ke rumahnya. Enggak ada. Diundang untuk melihat senjata itu. Enggak ada. Cukup, Asik. Ya, jadi Bapak tuh waktu itu ketua RT ya. Betul Pak. Dengan pertama Bapak tidak tahu. Tidak tahu. Yang pagi hari tidak tahu Ya. ya. Yang sore Tidak tahu juga. tidak tahu. Terus tahun tadi dilakukan dari Lintas tadi ya. Iya betul. Bapak itu ada senjata. Betul. Berapa jenis senjatanya? Ya itu yang tadi yang laras ya, yang pendek aja. Yang panjang nggak ada. Enggak ada. Cuma satu aja ya. Iya. Jadi yang kedua nggak ketemuan senjata enggak. Enggak ada.
Iya,